Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ya Roh Kudus, Allah kami yang hidup, terangilah hati kami agar firman Tuhan yang hendak kami baca saat ini dapat kami mengerti dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa dan keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berdosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis membuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih diberkati lagi orang yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia hukum dikenal istilah grasi, yakni hak prerogatif seorang kepala negara untuk mengurangi hukuman, bahkan menghapuskan pelaksanaan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang. Pemberian grasi dapat memberikan kesempatan kepada seseorang terpidana mati untuk tetap hidup. Demikian pula dengan penebusan Kristus. Allah memberikan grasi kepada manusia berdosa untuk hidup dan memperoleh jaminan keselamatan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, anugerah yang diperoleh manusia ini hanya semata-mata berdasarkan kasih Allah kepada manusia berdosa
sehingga kita memperoleh status baru sebagai anak-anak Allah. Status atau kedudukan sebagai anak-anak Allah bukan berarti anak yang dilahirkan secara biologis, melainkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui status baru, hak istimewa tersebut, maka penulis kitab pertama Yohanes menasihatkan kita untuk tidak hidup dan menjadi budak dosa lagi, karena mereka yang tetap hidup di dalam dosa, dia menolak dan tidak mengenal Kristus. Dan mereka yang tidak mengenal Kristus disebut sebagai anak-anak iblis. Ciri-ciri sebagai anak-anak iblis adalah penyembahan berhala, persinahan, tipu daya, iri hati, kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Semua itu membuktikan bahwa gambar Allah yang ada di dalam diri manusia benar-benar sudah rusak. Namun, oleh anugerahnya, kita memperoleh hidup baru sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, rela berkorban, keadilan, kebenaran, mengasihi saudaranya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, marilah sebagai anak-anak Allah, kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk mematikan perbuatan dosa dalam hidup kami, dan tuntunlah kami untuk menghadirkan kebenaran. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.